Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bella Kinsakalele, NIM 2020-44013 dari Universitas Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu landasan pendidikan. Soal yang pertama yaitu buatlah dokumentasi foto pendidikan dalam arti luas, sempit, dan luas secara alternatif. Nah, yang pertama, pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas merupakan proses interaksi atau proses pengajaran berlangsung secara individu dan individu, seperti contoh berikut, yaitu orang tua sedang mendidik seorang anak. Nah, yang kedua, pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit merupakan proses interaksi antara manusia secara individu dan kelompok, atau proses pelajaran ini biasanya berlangsung pada lingkungan sekolah, kampus, atau pendidikan sekolah minggu. Yang ketiga, pendidikan dalam arti luas secara alternatif. Pengertian pendidikan dalam arti luas secara alternatif merupakan proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan sekitar atau masyarakat atau proses kegiatannya biasanya berlangsung berupa pengajaran, arahan, dan bimbingan. Kita masuk dalam soal yang kedua, yaitu dari dokumen foto tersebut berilah alasan kamu. A. Mengapa harus dididik dan mengapa dapat dididik? Yang B. Mengapa harus mendidik dan dapat mendidik? Jawaban saya yaitu, menurut saya, karena perlu dididik agar dapat menilai sesuatu yang baik atau buruknya atau berguna, dan juga harus perlu dididik agar dapat juga berkomunikasi dengan sekitarnya. Yang B. Mengapa harus mendidik dan dapat mendidik? Menurut saya, perlu mendidik agar dapat mengubah atau membentuk sikap dan perilaku seseorang dari yang tidak baik agar menjadi lebih baik. Kita masuk dalam soal yang ketiga, yaitu guru dalam melakukan pembelajaran bersama siswa membutuhkan teori. Menurut Anda, teori-teori pendidikan apa yang perlu dibutuhkan guru dalam melakukan pembelajaran? Berikan contoh. Nah, jawaban saya itu yang pertama, teori behavioristik. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Pandangan teori ini juga bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa belajar menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadi peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Proses belajar tidak segera menunjukkan atau shaping. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari teori behavioristik, yaitu misalnya dalam penerapan seorang guru memberikan hadiah kepada peserta didik sebagai penghargaan nilai paling tinggi sehingga peserta didik itu lebih giat dan rajin. Selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru, yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir, perkembangan kognitif para siswa. Dan di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu seorang guru merubah sikap dan tingkah laku siswa yang nakal menjadi pribadi yang lebih baik. Kita masuk dalam soal yang keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang aliran pendidikan dan menurut Anda menghadapi abad 21 kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pendidikan yang bangun perlu menekankan pada pengembangan aspek apa saja? Nah, jawaban saya itu sudah kita ketahui bahwa aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Nah, pada abad 21 ialah learning and instruction skill yang terdiri dari 4 aspek, yaitu berpikir kritis, yang kedua komunikasi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat kreativitas.
Pendidikan merupakan alternatif utama untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap berkompetisi di abad 21. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan ialah dengan membenahi atau menyempurnakan kurikulum pendidikan yang berlaku. Oke teman-teman, sekian dari hasil kerja saya. By the way, apabila ada kesalahan kata dalam video, saya meminta maaf. Itu saja, terima kasih.